Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alfia Rosa, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 15 kelompok 1 dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Berikut video laporan aktualisasi digitalisasi pengarsipan dokumen keuangan berbasis Google Drive pada subbagian keuangan perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPSDM Kabupaten Karo. Adapun isu yang terpilih adalah belum adanya digitalisasi pengarsipan dokumen keuangan pada subbagian keuangan perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPSDM Kabupaten Karo. Sehingga gagasan kreatifnya adalah digitalisasi pengarsipan dokumen keuangan berbasis Google Drive pada subbagian keuangan perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPSDM Kabupaten Karo. Ada 7 kegiatan kreatif yang telah saya lakukan. Yang pertama, membuat SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan. Kedua, penataan arsip dokumen keuangan. Ketiga, pengumpulan dokumen keuangan. Yang keempat, pemindaian dokumen keuangan. Yang kelima, pemberkasan arsip elektronik ke dalam Google Drive. Yang keenam, sosialisasi terkait SOP dan infografis. Yang ketujuh, monitoring penerapan pengarsipan dokumen keuangan berbasis Google Drive. Kegiatan pertama telah saya lakukan, yakni membuat SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan dengan 6 tahapan. Yang pertama, meminta izin kepada atasan. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi terkait pembuatan SOP. Yang ketiga, melakukan konsultasi kepada mentor. Yang keempat, mencatat arahan mentor. Yang kelima, membuat draft SOP dan infografis. Dan yang keenam, mengajukan SOP dan infografis untuk mendapatkan persetujuan dari atasan. Output dari kegiatan yang pertama ini adalah telah tersedianya SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan, sehingga bermanfaat sebagai pedoman untuk melakukan pengarsipan manual dan digital. Adapun dampak positifnya adalah pengarsipan dapat berjalan dengan baik tanpa kesalahan, serta dampak negatifnya jika tidak dilaksanakan adalah pengarsipan tidak dapat berjalan dengan baik dan menimbulkan kesalahan dalam pengarsipan. Saya telah melakukan kegiatan yang kedua, yakni penataan arsip dokumen keuangan dengan tahapan yang pertama, mengumpulkan dokumen keuangan. Yang kedua, memilah dokumen keuangan berdasarkan kategori. Yang ketiga, memasukkan dokumen keuangan ke dalam folder. Yang keempat, menuliskan judul dokumen keuangan. Dan yang kelima, menyimpan dokumen keuangan ke dalam lemari penyimpanan. Output dari kegiatan yang kedua ini adalah telah tertatanya arsip dokumen keuangan dengan baik. Adapun manfaatnya, arsip tersusun rapi, mudah pencarian dokumen, serta efektif dan efisien dalam penggunaan lemari penyimpanan. Adapun dampak positif jika dilaksanakan adalah memudahkan pencarian dokumen keuangan sehingga memperlancar penyelesaian pekerjaan. Kemudian, jika tidak dilaksanakan, dokumen mudah hilang dan rusak, pencarian dokumen butuh waktu lama, serta anggaran menjadi besar. Saya telah melakukan kegiatan yang ketiga, yakni pengumpulan dokumen keuangan, yakni dokumen usulan pencairan anggaran dari bulan Januari sampai September tahun 2022. Dengan tahapan yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor terkait jenis dokumen yang akan diarsip dalam Google Drive. Yang kedua, mencatat arahan mentor. Yang ketiga, membuat daftar kelengkapan dokumen tersebut. Yang keempat, mengumpulkan dokumen fisik tersebut. Yang kelima, menyusun dokumen ke dalam map berdasarkan kategori. Adapun output dari kegiatan yang ketiga ini adalah telah terkumpulnya dokumen usulan pencairan anggaran dari bulan Januari sampai September tahun 2022. Adapun manfaatnya memudahkan dalam membuat arsip elektronik, serta dampak jika dilaksanakan adalah dokumen sudah terkumpul dengan lengkap dan memudahkan dalam proses pemindaian. Sedangkan jika tidak dilaksanakan berdampak, dokumen tidak terkumpul dengan lengkap serta terhambatnya dalam proses pemindaian. Saya telah melaksanakan kegiatan yang keempat, yakni pemindaian dokumen keuangan, yaitu dokumen usulan pencairan anggaran dari bulan Januari sampai September tahun 2022. Dengan tahapan yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana. Kedua, membuka map menghitung jumlah dokumen. Yang ketiga, membuka perekat lain pada fisik arsip. Yang keempat, melakukan pemindaian. Yang kelima, memberi nama arsip elektronik. Yang keenam, mencatat arsip yang telah dilakukan pemindaian. Dan yang ketujuh, memberkaskan kembali fisik arsip. Output dari kegiatan yang keempat ini adalah telah tersedianya arsip elektronik dokumen keuangan, yaitu dokumen usulan pencairan anggaran dari bulan Januari sampai September tahun 2022. Adapun manfaatnya adalah mengubah dokumen keuangan fisik menjadi elektronik.
serta dampak jika dilaksanakan adalah mempermudah dalam proses pemberkasan arsip ke dalam Google Drive, sedangkan jika tidak dilaksanakan berdampak tidak akan bisa dilakukan pemberkasan arsip ke dalam Google Drive. Saya telah melaksanakan kegiatan yang kelima, yakni pemberkasan arsip elektronik hasil pemindaian ke dalam Google Drive. Dengan tahapan yang pertama, membuat akun Google Drive, yang kedua, membuat folder dalam Google Drive, yang ketiga, memberikan nama folder, yang keempat, mengunggah arsip elektronik ke dalam Google Drive, dan yang kelima, memeriksa hasil unggahan. Output dari kegiatan yang kelima ini adalah telah tersedianya arsip elektronik dokumen keuangan di dalam Google Drive. Adapun manfaatnya yang pertama, arsip tersimpan aman, kedua, bisa diakses dari perangkat mana dan di mana saja, yang ketiga, mempermudah pencarian dokumen. Sedangkan dampak jika dilaksanakan adalah arsip tersimpan aman serta mempermudah dalam pencarian dokumen. Sedangkan jika tidak dilaksanakan, arsip mudah rusak serta hilang dan keterbatasan mengakses arsip serta kesulitan dalam pencarian arsip. Saya telah melaksanakan kegiatan yang keenam, yakni sosialisasi SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan. Dengan tahapan yang pertama, membuat daftar arsip yang ada di dalam Google Drive. Yang kedua, membuat berita acara ahli media. Yang ketiga, melaporkan hal tersebut kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan sosialisasi. Yang keempat, menyiapkan bahan sosialisasi. Dan yang kelima, sosialisasi SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan. Output dari kegiatan yang keenam ini adalah memberi pemahaman terkait SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan. Adapun dampak jika tidak dilaksanakan adalah kurangnya pemahaman pegawai subbagian keuangan terkait SOP dan infografis pengarsipan manual dan digital dokumen keuangan. Saya telah melaksanakan kegiatan yang ketujuh, yakni monitoring penerapan pengarsipan dokumen keuangan berbasis Google Drive. Dengan tahapan yang pertama, membuat kuesioner. Yang kedua, membagikan kuesioner kepada pegawai subbagian keuangan. Yang ketiga, mengumpulkan kuesioner tersebut. Yang keempat, mengolah data kuesioner. Serta yang kelima, melaporkan hasil monitoring penerapan kepada mentor. Output dari kegiatan yang ketujuh ini adalah terlaksananya penerapan pengarsipan dokumen keuangan berbasis Google Drive secara berkelanjutan. Adapun manfaatnya, mengetahui pelaksanaan berkelanjutan serta kendala yang dihadapi. Adapun dampak jika tidak dilaksanakan adalah tidak diketahuinya pelaksanaan berkelanjutan serta kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kemanfaatan aktualisasi adalah yang pertama, bagi peserta meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan core values berakhlak serta menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Kedua, bagi unit kerja adalah meningkatkan pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan yang ketiga, bagi masyarakat, meningkatnya pelayanan yang optimal kepada stakeholder. Hambatan yang terjadi dan strategi mengatasinya. Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi, secara umum tidak mengalami hambatan yang mengganggu jalannya setiap kegiatan, sehingga kegiatan aktualisasi dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi dengan persentase pencapaian yakni 100% untuk semua kegiatan. Yang pertama, telah tersedianya SOP dan infografis pengarsipan. Yang kedua, arsip fisik tersusun rapi. Yang ketiga, terkumpulnya dokumen keuangan secara lengkap sesuai klasifikasi. Yang keempat, telah tersedianya arsip elektronik. Yang kelima, arsip elektronik telah tersimpan di dalam Google Drive. Yang keenam, rekan kerja menjadi paham pengarsipan digital. Yang ketujuh, monitoring dilakukan terhadap arsip fisik dan arsip elektronik. Adapun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, kegiatan aktualisasi ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak serta nilai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yakni manajemen ASN dan Smart ASN. Yang kedua, kegiatan aktualisasi ini dilakukan untuk memberikan perbaikan dalam penataan arsip dokumen keuangan, subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan BKPSDM Kabupaten Karo yang sebelumnya manual menjadi digital. Sekian video aktualisasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.